Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama Umi dalam pembelajaran Al-Lughatul Arabiyah. Dalam hal ini, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang muannas dan muzakkar. Nah, apa itu ya muannas dan muzakkar? Kali ini Umi akan menjelaskannya. Jadi di dalam bahasa Arab ada yang namanya muzakkar dan muannas, kategori laki-laki dan perempuan untuk kata benda. Nah, kalau muannas itu untuk perempuan, sedangkan muzakkar adalah untuk laki-laki. Ingat ya nak, hanya kata benda saja yang ada muannas dan muzakkarnya. Kemudian di sini ada beberapa contoh kata benda. Kharitatun, peta. Kashful ghiyabi, buku absen. Qalamul hibri, spidol. Mimsahatun, penghapus. Sabburatun, papan tulis. Umi, yang mana ya yang termasuk muzakkar dan yang mana ya kata bendanya yang termaksud muannas? Nah, ada ciri-cirinya. Sekarang kita masuki ciri-ciri muzakkar. Ciri-ciri muzakkar yang pertama adalah tidak berakhiran ta marbutoh. Nah, dari contoh kata-kata yang tadi ada ya yang berakhiran ta marbutoh dan ada yang tidak berakhiran ta marbutoh. Untuk muzakkar itu tidak berakhiran ta marbutoh. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan benda dengan menggunakan kata hadza dan zalika. Contoh, hadza babun. Ini pintu. Hadza babun. Nah, karena dia ada kalimat hadza di depannya, babun adalah kata benda yang muzakkar. Nah, zalika qalamun. Itu pulpen. Nah, qalamun di situ adalah kata benda yang muzakkar ya, yang dikategorikan untuk laki-laki. Bukan untuk laki-laki ya nak, salah. Maksud Umi kategori laki-laki bendanya atau muzakkar. Nah, ini contoh-contoh kata-kata yang tadi. Kashful ghiyabi. Nah, kashful ghiyabi di sini termasuk muzakkar. Qalamul hibri. Di sini tidak ada ta marbutoh dan dia berbentuk muzakkar. Qalamul hibri. Kashful ghiyabi. Oke, itu dia. Kemudian 3 tanda isim muannas. Nah, tadi 2 kan tanda muzakkar, sekarang 3 tanda isim muannas. Yang pertama adalah ta marbutoh ya. Jadi ada ta marbutohnya. Misalnya di sini Fatimah. Kemudian madrasah. Ta marbutoh di belakang ini adalah tanda muannas salim atau muannas ya. Ini dia muannas. Kemudian ada alif maksyurah. Alif maksyurah itu apa ya Umi? Ya, yang tidak bertitik. Contohnya nama orang Salma ada di belakangnya. Nah, ini menandakan dia muannas. Halwa menandakan dia muannas ya. Kemudian alif mamdudah ya. Ada alif mamdudah yang seperti ini ya. Alif diikuti hamzah. Ini namanya alif mamdudah. Asma'u. Samra'u. Iya, inilah dia contohnya. Nah, kalau di kalimat yang tadi, mimsahatun termasuk muannas, sabburatun termasuk muannas. Kemudian kharitatun termasuk muannas. Oke, di LKPD kita, anak-anak Umi sekalian, ada beberapa kata hadza, dzalika, abun, ibnun yang harus kalian kerjakan dan harus kalian tentukan yang mana muannas dan yang mana muzakkar. Jika dia muannas, maka masukkan ke kolom muannas, sedangkan muzakkar maka tulis di kolom muzakkar. Ya, jadi dari kata berikut ini silahkan kalian turunkan ke bawah bagian muannas, bagian muzakkar, muzakkar. Ingat, tadi ada ciri-cirinya. Kalau muannas apa dan kalau muzakkar apa. Silahkan kalian kerjakan di LKPD ya nak. Untuk minggu depan kita akan mid semester. Jadi Umi beritahu sekarang bahwasannya kisi-kisi mid semester kita adalah semua yang sudah kita pelajari di sebelum-sebelumnya sampai kepada hari ini. Ya, jika anak-anak Umi sudah paham dengan semua
penjelasan, maka bagus, baik. Paten itu berarti dia sering belajar di rumah. Tapi jika ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan atau boleh dilihat buku paketnya dibaca. Kita kemarin ada belajar tentang mubtada dan khobar. Hari ini kita ada belajar tentang muannas dan muzakkar. Kemudian pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah banyak belajar mufrodat. Kemungkinan besar mufrodat yang ada di buku paket yang sudah kita pelajari itu akan keluar dan dipertanyakan dalam ujian mid semester. Kemudian seperti kalimat sapaan, sobahul khair, sobahun nur, assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifa haluk, bi khair, alhamdulillah. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kemungkinan akan dipertanyakan dan kalian harus tahu jawabannya apa. Mas muka ya akhi, siapa namamu? Nah, kemudian cara menjawabnya apa ya? Ismi Nur Ashikin. Atau Mas Muki ya Ukhti, Ismi Nur Ashikin. Ya, seperti itu anak-anak Umi. Semoga anak-anak Umi bisa memahami apa yang Umi maksud pada pembelajaran kita pada hari ini. Dan silahkan kerjakan tugasnya, kemudian kirim melalui chat pribadi. Umi akhiri pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.